pang-record ya. Ninja Hattori beda lagi. Rashidi. Okay. What usually Giant and Suneo do to Nobita? Apa yang biasanya Giant sama Suneo lakukan ke Nobita? Guys, you can answer via voice, it's okay. Apa? Bentar ya, sambil miss charger handphone dulu. Ayo guys, kok kalian diem-diem aja? Oh, udah ada yang meremehkan, membuli. Nobita membuli Giant, pernah ya? Memukul, ngusilin Nobita. Nobita mau meluk tiang. Memeluk tiang. Ini ya, gambarnya ini ya. Oke, Miss catat dulu jawaban kalian ya. Memukul, membuli, Poinnya membuli misalnya. apalagi menyuruh. Oke, ini ya. Menginjak Giant, pernah ya izin ya? Usil gitu. Oke, kalau Kang Palak, oke. Banyak banget ya. Itu ya image Giant di kalau in your real life, pernah nggak kalian ngalamin kejadian kayak Nobita gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah nggak? Assalamualaikum. Saya sering nih dibully misalnya. Oke, sering dibully? Saya dibully sama Asran kemarin, Miss. Iya kah? Masa Asran membuli? Asran bully saya, Miss. Iya kah? Bukan. Saya nangis, Miss. BK. Oke, pernah nggak kalian membuli atau malah dibully oleh teman? Pernah ya? Pernah. Oke. Nah, jadi membuli itu apa sih? Bukalah pintu. Al-Fayed. Ini Al-Fayed ya. Oke. Menindas membuli itu iya ini NH. Wait, ini NH dia. Ini nation history. Nah, kalian pernah rasain kan ya rasanya dibully atau ditindas atau diberlakukan bukan semestinya, diperlakukan bukan semestinya seperti itu. Itu sama halnya yang pernah dirasakan oleh rakyat Indonesia selama ada Jepang datang ke Indonesia. Iya, don't worry, ini NH. Emang apa sih yang dilakukan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia pada waktu itu? Kata ada membuli. Oke, bentuk
kalau kalian bisa bilang itu membuli, harus ada alasannya dong, harus ada reason-nya. Memang kegiatan apa yang mereka lakukan? Kata Hafi, kekerasan. Oke, kekerasan seperti apa, Hafi? Kata Adam, Romusa. Oke. Oke, kekerasan. Terus Romusa. Terus apa lagi? Ada lagi? Menyuruh kerja paksa. Oke. Kata Asran tadi menyuruh kerja paksa. Ada lagi yang kalian ingat kalau membayangkan apa yang pernah dilakukan Jepang pada saat itu kepada rakyat Indonesia. Udah, itu kekerasan, Romusa, menyuruh kerja paksa. Nah, sekarang we will read. Jadi kita baca ini ya, sumber dari bukunya. Supaya lebih detail, bener nggak sih kalau Jepang itu melakukan kekerasan, melakukan kerja paksa, Romusa, dan lain-lain. Oke, anyone want to read the text? Kalau nggak ada, Miss tunjuk. Saya nih, saya. Oke, silakan Lana. Kegiatan ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum masuk PD2, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya meletusnya. Oke, thank you Lana. Ini enggak ini salah. Dah. Oke. From the text, ekonomi apa tadi namanya yang dijalankan oleh Jepang? Ekonomi apa? Ekonomi perang. Ekonomi perang itu berfokus pada apa? Guys, kalian bisa jawab pakai voice aja ya. Berfokus Kepentingan untuk kepentingan industri Jepang, Miss. Industri. Ya, kepentingan industri dan perang. Kok suaranya mandul? Supply barang, kata siapa nih di chat? Sama. Oke, good. Next. Hari ini tugasnya Miss gabung sama minggu depan ya, karena Miss sudah bilang sebulan 2 kali. Tapi ini harus kalian catat ya. Nih, question number 1. Tadi udah kita bahas. Apa yang dimaksud ekonomi perang? Write down in your notebook apa yang dimaksud kegiatan ekonomi perang. Sudah? Miss mau tanya. Di chat kan, Miss? Ya, boleh di chat, boleh pakai voice. Jangan lupa ditulis di bukunya. Ijun, apa Ijun ekonomi perang itu Ijun? Halo Ijun.
Halo Ijun. Ijun ada nggak? Dimas. Halo Dimas. Iya, Miss. Tadi ekonomi perang itu ekonomi yang seperti apa? Itu kayaknya apa? Kayak kebijakan mengerahkan semua ini kekuatan ekonomi untuk keperluan perang mungkin, Miss. Iya, benar. Untuk keperluan perang. Ya. Oke. Next question. Komoditi itu kayak ini ya, barang-barang. Komoditi mana saja yang dikembangkan dalam program ekonomi perang Jepang? Kira-kira nih, kalau ekonomi perang itu ekonomi yang difokuskan untuk keperluan perang. Kira-kira komoditi apa saja nih yang diperlukan dalam ekonomi perang? Coba kasih pilih ya di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komoditi yang dikembangkan pada saat program ekonomi perang Jepang. 1 minute. Write down in your Padi, notebook. iyalah Miss. Kayaknya padi Miss. Oke, padi. Kenapa padi? Karena kan Miss buat makan ya Miss, buat makan perang Miss. Oke, buat makan. Sip, benar. Konsumsi, konsumsi. Konsumsi, benar. Konsumsi tentara. Iya. Oke, apalagi selain padi? Perkebunan, padi? cengkeh. Minyak, Miss, minyak. Hah? Cengkeh. Cengkeh buat apa? Buat apa? Minyak bumi, Miss. Minyak bumi. Pabrik senjata, Miss. Minyak bumi untuk apa minyak bumi? Transportasi Oke. perang. Bahan bakar perang ya, transportasi. Apalagi tadi? Senjata, of course. Ada lagi nggak? Pelumas mesin. Oke, pelumas mesin tuh oli ya. Is there anything? Ada lagi? Udah 4 aja. Ada satu lagi guys, mungkin kalian belum tahu ya, nanti kalian bisa search. Waktu zaman Jepang itu banyak perkebunan jarak. Jadi jarak ini biji-bijian untuk apa ya, dia bisa diubah jadi minyak, pohon jarak. Nah, nanti kalian bisa search di Google ya. Ini juga komoditi yang dikembangkan saat ekonomi perang. Next question. Coba sebutin contoh lain komoditi yang dikembangkan oleh Jepang saat program ekonomi perang. Selain yang sudah Miss sebutkan di atas. Oke, dicatat di catatannya ya. Oke, Rashidi, tenaga kerja paksa. Oke, itu tenaganya. Kalau contoh komoditinya, selain yang sudah Miss sebutkan, kira-kira komoditi apa aja yang bisa menopang ekonomi perang pada saat itu? Oke, kata Hafi, membuat jalan, infrastruktur ya berarti. Aziz teh, kenapa bisa teh Aziz? Menarik sih, teh buat apa waktu perang Aziz? Kenapa Aziz? Oh, untuk dijual. Oh. Rashidi, kayu untuk pertahanan atau bangunan. Bisa untuk membangun benteng ya. Ada lagi guys? Kalau untuk membangun benteng, selain kayu butuh apa lagi?
Oke, kayu. Semen, oke, besi, kata Fadil, benar. Ada lagi yang bisa ngasih contoh ekonomi pada masa perang? Kain untuk pakaian perang. Make sense sih. Ada lagi? Ya itu ya, pokoknya barang-barang, misal pabrik kimia untuk bikin bom. Karet buat ban. Bisa, bisa. Apa lagi? Udah? Iya, itu ya. Jadi itu komoditi yang dikembangkan waktu ekonomi perang di Jepang. Minyak. Oke, minyak. Minyak tadi udah ya, yang nggak lupa tulis lagi. Minyak. Next. Oke, coba search di Google. Dari itu kan waktu zaman Jepang itu banyak komoditi untuk menopang ekonomi perang. Ada nggak komoditi itu yang masih bertahan sampai sekarang di Indonesia? Misal masih ada nggak pabrik minyak bumi peninggalan Jepang? Nah ini perlu search di Google sih. Oke, kata Iqbal. Ya Iqbal bisa izin ke host ya. Ke host juga biar dicatat. Dari komoditi di atas yang udah kalian sebutin, ada nggak yang masih bertahan sampai sekarang? Misal nih ada pabrik semen peninggalan Jepang gitu. Coba kalian search ya, karena Miss belum search juga. Nanti kalian search nih number 4. Udah ada yang dapat belum guys? Ada nggak komoditi waktu ekonomi perang yang bertahan sampai sekarang? Kalau zaman Belanda itu di dekat tempat mes itu ada kayak pabrik gula gitu guys, tapi itu zaman Belanda masih bertahan sampai sekarang. Oke, kata Rama bandara. Bandara mana Rama? Kalau Miss lihat itu kalau yang waktu zamannya Belanda itu malah lebih banyak daripada kalau peninggalan Jepang itu banyakan itu kayak infrastruktur yang kayak Ram bilang bandara, gua, dan lain-lain. Nanti kalian cari ya. Pertanyaan number 5. Sekarang, tadi kan Jepang menganut ekonomi perang pada zaman itu. Nah, ada nggak sih keterkaitan ekonomi perang yang Jepang lakukan dengan ekonomi Jepang pada masa sekarang? Apakah sekarang Jepang masih menganut ekonomi perang? Atau ada kaitan apa nih ekonomi perang pada zaman dahulu dengan ekonomi Jepang pada zaman sekarang? Anyone want to give idea? Guys? Kata Rasidi ada berapa soal? 10 soal mungkin ya. Oke, kita breakdown deh soalnya. Berarti ada tugas hari ini, Miss.
Karena Miss bilang minggu lalu ada tugas, berarti minggu depan ini dikumpulnya minggu depan ya. Tapi tetap harus kalian tulis di note, oke? Oke, menurut Asran. Halo Asran. Asran. Yes, Miss. Menurut Asran gimana nih nomor 5 nih Asran? Ada nggak keterkaitan antara ekonomi Jepang, ekonomi perang yang dianut Jepang dulu dengan ekonominya zaman sekarang? Hai Asran, gimana? Ada kayaknya, Miss. Ada. Oke, coba kasih dikit alasan kenapa ada. Gimana Asran? Di chat dia, Miss. Oke, di chat. Baik. Nah, kalau kita Miss breakdown nih soalnya, kalau dulu ekonomi pada zaman perang kan fokusnya pabrik senjata, terus minyak bumi, pelumas mesin dan lain-lain yang kalian sebutin di atas. Kalau ekonomi Jepang pada zaman sekarang, fokus produksinya apa? Kalau menurut Miss ada sedikit kesamaan, tapi nggak semuanya itu sama. Banyak Miss. Oke, teknologi. Teknologi, oke. Sekarang teknologi. Industri pendidikan teknologi, oke. Teknologi ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu, fokusnya apa? Nah, terus kalian cari apakah itu sama atau jangan-jangan ekonomi Jepang pada saat ini adalah pengembangan dari zaman dulu nih. Kalau zaman dulu teknologinya buat bikin senjata, bikin mesin yang tujuannya untuk menguasai seluruh wilayah Asia dan dunia gitu ya. Kalau sekarang fokusnya teknologi, apa sih misi di balik teknologi-teknologi yang dibikin Jepang itu, apakah esensinya sama? Nah itu ya nanti kalian jawab. Bikin smartphone, bahkan mobil, motor, semuanya keluaran Jepang ya. Oke, ada yang mau nyimpulin nggak sebelum kita lanjut? Masa Miss yang nyimpulin? Hah? Gimana guys? Nanti ya kalian simpulin sendiri. Apakah misi ekonominya yang pertama, kalau melihat keterkaitan itu, apakah first produknya sama atau enggak? Ini beda ya, produknya tentu beda dulu dan zaman sekarang. Kalau produknya beda, lihat misinya. Apakah misinya sama atau enggak? Ayo guys, kalian kelas 11 loh, boys lagi harus pintar berargumen. It's really important for your next stage of life. Itu ya, kalian tulis argumen kalian nomor 5. Miss gak mau nyimpulin sendiri, kalian simpulin sendiri. Next,
text. Anyone want to read this? Guys, Miss tunjuk ya. Hanif ada? Hanif? Halo Hanif. Miss. Oke, could you please read Ada. the text? Ya. Oke. The historical. Pemerintahan Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya yaitu kebijakan untuk wajib serah padi. Kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur. Kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara Asia Tenggara. Titik ini, sorry ya, Miss lupa kasih titik. Next. Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan, dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Sokuryo Konri Zimusho, Kantor Pengelolaan Pangan. Ini berlaku ketentuan hasil keseluruhan produksi, petani berhak 40%, kemudian 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa. Oke, thank you Hanif. Oke, now let's focus on the number. Tadi tadi kebijakan wajib serah padi. Nah, tadi kan kata kalian padi penting, Miss, untuk konsumsi logistik saat perang. Terus pemerintah Jepang punya kebijakan ini. Oke. Tadi padi dari petani itu dibagi ke 3 sektor. Coba sebutin sektor apa aja. From the text. Jadi hasil panennya tadi dibagi menjadi 3. Coba sebutin. 3 itu apa aja? Udah Miss highlight loh di sini. Oke, Miss tanya aja ya. You can read down in the text also. Arik ada Arik? Oke, ada Rashidi. Jawab di chat. Arik ada? Miss? Oke Arik, tadi padinya dibagi jadi 3 sektor. Kepada siapa aja nih pembagiannya? Kepada siapa aja, Arik? Nih, yang Miss kotakin ini nih. Ada 3, Arik. Coba Arik sebutin. Halo, Arik. Ya, Miss. Siapa aja? Kepada siapa? Petani, pemerintah, Terus? petani, pemerintah, sama persiapan bibit yang sektor maksudnya. Oke. Lumbung desa. Oke. Petani, pemerintah, sama dikasih ke lumbung desa ya. Oke, perbandingannya berapa banding berapa, Arik, tadi? Petani, pemerintah, tentunya pemerintah Jepang ya dalam hal ini, sama ke lumbung desa untuk bibit. Berapa perbandingannya, Arik? 30, 30, 40. Oke. Yang paling banyak 40, 30, 30. 40, 30, 30. Siapa yang paling banyak dapatnya? Petani. Berapa persen? 40. Oke, petani ya. Nah, sekarang ngitung dikit nggak apa-apa ya?
Kalau Miss punya 200 kuintal padi, berapa kuintal yang harus diserahkan ke Jepang? Berapa kuintal yang untuk bibit, berapa kuintal untuk petani sendiri? Thank you Arif udah jawab nomor 1 sampai 3. Oke, hitung-hitung bentar nggak apa-apa ya. Yang untuk petani dulu deh. Tadi 40% nih. Jadi berapa? Oke, tadi ini udah dijawab juga ya. 4:3. Iya, ini nation history Rasidi. Nggak apa-apa loh. Kan ini belajar sejarah juga. Ayo, jangan males ngitung. Hitung dulu berapa. Miss mau tanya. Ali. Ada Ali. Nah, Miss. Oke, dikit lagi kok ya. Berapa Ali yang diperoleh oleh petani Ali? 40% dari 200 kuintal Ali. Berapa kuintal? Oh, Miss yang nge-like. Oke. Miss ulang ya. 40% kan tadi petani dapat, kalau Ali menyimak ya sebelumnya, petaninya itu dapat 40%. Terus kalau petaninya menghasilkan 200 kuintal, berapa banyak Ali? 80. Oke, good. Lanjut ya. Coret aja, Miss. 80 kuintal ya. Sekarang yang buat bibit sama buat Jepang